Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah kegiatan sholat Isya berjamaah, sebelum istirahat malam, sebelum tidur malam, biasa Al-Fakir terlebih dahulu menyempatkan waktu untuk belajar sejenak, untuk membaca buku sejenak, untuk membaca kitab sejenak, untuk membaca Al-Quran sejenak, untuk ya istilahnya menambah pengetahuan, menambah ilmu dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita baca pada setiap harinya. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih membaca buku tentang tuntunan sholat. Ini bermaksud sebenarnya untuk Al-Fakir pribadi terus mempelajari tentang sholat, mengingat kembali, mencocokkan kembali bacaan-bacaannya, mencocokkan kembali tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang apa sih keutamaan dari sholat itu sendiri, introspeksi diri, muhasabah diri tentang ibadah sholat kita. Biar apa? Tentunya biar diri kita bisa terus memperbaiki sholat kita, biar bisa lebih baik lagi, terkhusus buat diri Al-Fakir agar tetap semangat dalam menjalankan ibadah sholat, agar tambah khusyuk dalam sholatnya, menjadi pepeling atau menjadi nasihat buat diri pribadi agar tidak lalai dalam sholat, agar jangan sampai meninggalkan sholat. Intinya untuk menambah pengingat buat diri pribadi, dan tentunya ini juga bisa diterapkan kepada teman-teman semuanya agar tetap kita mempelajari tentang ilmu sholat untuk diri kita dalam ibadah sholat bisa lebih khusyuk lagi, bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadah sholat. Karena kita tahu sendiri bahwasanya sholat ini merupakan ibadah yang paling utama yang Allah wajibkan kepada umat Islam, kepada muslim, kepada hamba-hambanya. Dan ibadah salat ini nggak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Makanya ada istilah, kalau kita tidak bisa sholat secara berdiri, ya mungkin karena sakit, ya bisa sambil duduk. Ya, ketika kita tidak bisa duduk, ya bisa sambil berbaring tiduran. Ketika kita tidak bisa berbaring tiduran, bisa sambil tengkurap, itu juga bisa. Kemudian kalau nggak bisa tengkurap, mungkin karena stroke bla bla bla, anggota tubuhnya nggak bisa bergerak lagi tapi masih hidup, bisa pakai isyarat mata. Pakai isyarat mata nggak bisa, pakai isyarat hati. Bahkan ketika kita sudah meninggal saja, ya itu kita harus disolatkan. Nggak bisa isyarat hati kan berarti sudah mati, itu pun kita harus tetap disolatkan. Artinya ketika kita sudah nggak bisa apa-apa, udah meninggal dunia, itu pun kita disolatkan. Kemudian dalam keadaan apapun kita harus tetap sholat. Mau berpergian sebagai musafir, itu pun kita harus sholat. Makanya ada sholat bagi orang musafir, ada di jama, ya ada di apa namanya, di ruksoh, dipersingkat, digabungkan antara sholat duhur dengan sholat asar, maghrib dengan isya, ya jadi di jama kosor, ya di jama kosor diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kemanapun kita pergi, dalam keadaan apapun, ya tetap laksanakan sholat. Bahkan dalam keadaan perang pun kita diwajibkan untuk sholat. Di dalam kendaraan apapun kita harus sholat. Mau di bis, mau di mobil, mau di kapal, perahu, itu tetap harus sholat. Ya, nggak ada air, kita bisa
tayamum dan lain sebagainya. Maka sholat ini adalah ibadah yang paling utama yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sebagai diri kita sebagai seorang muslim, yuk terus mempelajari ilmu tentang sholat, memperbaiki sholat kita agar apa? Agar ada terus kesemangatan dalam diri kita dalam menjalankan rukun Islam yang dua, yaitu ibadah sholat. Maka di sini dikatakan bahwasanya di antara rukun-rukun Islam lainnya, sholat memiliki kedudukan istimewa. Bila perintah-perintah lain Allah sampaikan melalui pelantaran malaikat Jibril, maka untuk perintah sholat Allah memanggil langsung Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang istimewa. Di antara rukun Islam yang ada 5, kan ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Maka sholat ini adalah merupakan ibadah yang paling istimewa. Saking istimewanya ketika Allah mau memberikan istilahnya perintah sholat ini, Allah langsung panggil Nabi Muhammad langsung untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal kalau ketika Allah memerintahkan, mau menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, memerintahkan yang lainnya itu melalui pelantara malaikat Jibril, nggak ketemu langsung dengan Allah, nggak disampaikan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh, ketika Allah menurunkan Al-Quran, itu cukup ya melalui pelantara malaikat Jibril. Makanya itu ada di Gua Hiro, ya, peristiwa pertama kali diturunkannya Al-Quran, itu kan langsung malaikat Jibril. Dan lain sebagainya. Perintah puasa itu juga melalui pelantara malaikat Jibril. Zakat, haji, itu semua melalui malaikat Jibril. Tapi ketika perintah sholat, saking istimewanya Allah memanggil langsung, menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian begitu istimewanya sholat juga menjadi pisau pemisah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Pembeda kedua golongan itu adalah sholat. Sholat juga menjadi salah satu hal penting yang Nabi wasiatkan di detik-detik akhir menjelang ajal menjemput ruh beliau yang mulia. Jadi saking istimewanya ini, sholat ini adalah pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Makanya ada hadisnya, bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda antara orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Jadi pembedanya itu. Jadi kalau kita pengen disebut dengan seorang muslim, ya, orang Islam, maka harus sholat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita berani meninggalkan sholat dengan terang-terangan, ya, dengan tidak rasa takut dan lain sebagainya, maka kita sama saja dengan orang kafir. Kan orang kafir kan nggak sholat, mereka tidak mengakui Tuhan Allah. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimin, maka harus sholat. Kan udah jelas ini. Begitu istimewanya sholat juga menjadi pisau pemisah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Pembeda kedua golongan itu adalah sholat. Tuh. Jadi jelas ya. Pembeda antara orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Jadi kalau kita mengaku seorang muslim sebagai orang Islam tapi nggak sholat, ya berarti sama saja kita seperti orang kafir. Makanya penting nih bagi kita semua untuk terus memperbaiki sholat kita dan terus istiqomahkan, jangan sampai sholat kita ditinggalkan. Bahkan di sini ditegaskan lagi, sholat juga menjadi salah satu hal penting yang Nabi wasiatkan di detik-detik akhir menjelang ajal menjemput ruh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jadi ketika Nabi Syakaratul Maut, ya, yang diwasiatkan kepada umat-umatnya, kepada keluarganya adalah sholat. Bagaimana sholat dengan umatku?
bagaimana sholatnya umatku. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sakaratul maut. Kan kita ketahui bersama-sama bahwasanya ketika Nabi mau meninggal dunia itu kan Nabi yang diingat adalah umatnya, ummati, ummati, ummati. Ya, beliau memikirkan bagaimana nanti dengan sholatnya umatku. Pesan kepada umat-umatnya, ya, kepada keluarganya, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu saking pentingnya ibadah sholat. Kalau ibadah yang lain, puasa, bisa dikodok kalau kita berhalangan. Ya, kita tidak kuat, tidak mampu, boleh kita tidak puasa Ramadan. Sedekah kalau kita mampu. Kalau nggak mampu, nggak usah sedekah. Haji bagi yang mampu. Nggak bisa, ya nggak usah haji. Ya, tapi kalau sholat dalam keadaan apapun, mau sakit, mau susah, mau senang, mau sedih, dalam keadaan perang pun, tetap kita harus melaksanakan sholat. Itu saking pentingnya sholat. Makanya Nabi itu, ya, mewasiatkan kepada umat-umatnya agar jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi sudah jelas ya, saking istimewanya sholat itu adalah pembeda antara orang kafir dengan orang muslim. Itu pembedanya adalah sholat. Kemudian saking istimewanya Nabi Muhammad SAW ketika menjelang detik-detik akhir itu mewasiatkan, mewanti-wanti kepada umatnya agar jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kemudian perintah agung itu terus diwariskan oleh kaum muslimin lintas generasi. Jadi perintah sholat ini, ya, sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya. Mereka berjuang yang mengingatkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kepada orang muslim, kepada orang beriman agar jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, mulai zaman Khalifah Rasyidin, zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah, bahkan sampai sekarang pun, ya, perintah sholat terus digaungkan. Nah, dan pembeda antara orang Islam dengan orang kafir tadi yang sudah disampaikan, seperti mungkin agama yang lainnya, Hindu, Buddha, Kristen, ya sholat. Islam identik dengan sholat. Kan tahu sendiri setiap hari ada 5 waktu sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Mulai dari bangun pagi, subuh, kita harus sholat subuh. Kemudian nanti siang dikit kita harus sholat duhur. Nanti menjelang sore sholat asar, sore sholat maghrib, malam sholat isya. Itu terus berputar, ya, itu terus berputar dan sampai sekarang, dan itu pun akan berlanjut. Kita nasihatin turun temurun kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, dan ini memang diwariskan kepada kaum muslimin, ya, sampai sekarang ini. Kaum muslimin dimanapun berada yang mengaku Islam, ya, tetap harus melaksanakan sholat, nggak boleh ditinggalkan. Makanya kita harus ramaikan masjid, gaungkan untuk sholat berjamaah, ya, untuk lebih istiqomah lagi melaksanakan sholat. Kemudian kini kita lihat lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal mengajarkan tata cara sholat kepada anak didiknya. Masjid-masjid terus berdiri, tak pernah sepi dari kegiatan sujud dan ruku kaum muslimin di dalamnya. Ya, kita bisa lihat tuh kan, ya, biasanya tuh, ya, perintah agung itu terus diwariskan kepada kaum muslimin, ya. Terus kemudian ini kita lihat lembaga pendidikan Islam baik formal maupun non formal mengajarkan tata cara sholat kepada anak didiknya. Itu memang, iya, real, nyata. Al-Fakih juga merasakan dulu ketika kecil, ya, di madrasah diniyah itu diajarkan tata cara sholat, pembacaan sholat. Bahkan sekarang kan kalau di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga formal aja, ya, kalau pagi sebelum masuk itu mereka harus sholat duha dulu, diajarkan sholat duha dulu. Kemudian nanti kalau istirahat ada sholat duhur berjamaah, ya. Ini bagi sekolah-sekolah Islam. Bahkan sekolah nasional yang umum pun, ya, sudah mengajarkan tentang pentingnya sholat berjamaah. Di SMK, di lembaga-lembaga itu sudah, saking pentingnya
sholat, apalagi di madrasah diniyah, TPA, apalagi di pesantren. Di pesantren itu ya, sholat berjamaah itu wajib. Sholatnya harus tepat waktu. Adzan aja tepat waktu. Kalau sudah masuk waktu azan, ya harus azan, kemudian harus semuanya harus ke masjid. Tuh, ini kalau tidak ada kepentingan, istrinya tidak diwajibkan benar-benar wajib, nggak mungkin itu ya digaungkan setiap hari untuk melaksanakan sholat. Kemudian masjid-masjid terus berdiri. Kita lihat sendiri kan, sekarang masjid udah banyak mendirikan, bahkan megah-megahan, masjid bagus-bagus sekarang mah. Bahkan ini di Gunung Kidul dulu masjid bisa dihitung, sekarang wah sudah banyak sekali masjid ya. Bahkan per RT sudah ada masjidnya, ada musolanya ya. Bahkan para dermawan yang mau sedekah, mereka berlomba-lomba sedekah untuk mendirikan masjid, mencari pahala masjid. Dan maaf, kadang masih bagus aja, mereka berlomba-lomba untuk dibangun lagi biar lebih mewah lagi. Bukan saking viralnya sekarang tuh kan, di Jawa Barat punya Masjid Al-Jabar, megah, mewah, ya kan. Kemudian di Jawa Tengah ada, di Solo itu kan ada Masjid Agung Ariyat, mewah banget ya kan. Di Jakarta ada Istiqlal, Masjid Istiqlal yang mewah ya. Di Yogyakarta yang terkenal ada Masjid Jago Karian ya, mohon maaf, Jago Karian ya, itu di Yogyakarta. Kemudian di Magelang kan ada tuh masjid yang mewah juga ya. Bahkan di setiap kabupaten ada masjid agungnya ya. Di Depok juga ada masjid agungnya ya. Itu banyak, mereka bermewah-mewahan untuk membangun masjid. Ya tentunya apa ya, namanya masjid itu buat sholat, buat kaum muslimin sholat. Terus saking pentingnya sholat ini lintas generasi, apalagi zaman sekarang udah zaman maju juga zaman modern ya. Mereka berlomba-lomba untuk mendirikan masjid ya. Tentunya buat apa ya, masjid-masjid terus berdiri tak pernah sepi dari kegiatan sujud dan ruku kaum muslimin di dalamnya ya. Banyak orang melaksanakan sholat di masjid ya. Subuh biasanya masih banyak, maghrib, duhur, asar masih banyak orang melaksanakan sholat. Mereka pada sujud, mereka pada ruku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di pesantren, termasuk di pesantren kami yaitu Pondok Pesantren Al-Hadid ya, kami mewajibkan kepada santri-santrinya untuk selalu melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid tepat waktu. Bahkan kebiasaan kami itu 15 menit sebelum sholat, 15 menit sebelum azan dikumandangkan itu sudah pengumuman untuk persiapan sholat, saking menghargainya datangnya waktu sholat. Jadi seperti itu ya. Jadi sholat ini memang salah satu keistimewaan, ibadah yang istimewa yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Saking pentingnya, saking istimewanya, saking wownya, saking hebatnya sholat. Bahkan ketika Allah mau memerintahkan ya, mau mewajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, langsung Allah panggil, langsung suruh Nabi Muhammad menghadap Allah untuk Allah langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan istilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal kalau perintah-perintah yang lain Allah cukup mewakilkan kepada malaikat Jibril ya, kepada malaikat Jibril. Tapi saking istimewa sholat, Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Maka bersyukur bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW bisa menikmati ibadah sholat. Kemudian saking istimewanya sholat tadi sudah dibahas ya. Sholat itu adalah pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholat. Saking istimewanya sholat lagi, orang berlomba-lomba mendirikan masjid. Masjid itu adalah rumah Allah. Masjid adalah tempat ibadahnya
orang-orang muslim, tempat orang-orang untuk sholat. Bahkan sekarang sedang berlomba-lomba ya agar meramaikan masjid. Itu mungkin pembahasan untuk pada malam hari ini ya. Pembelajaran yang Al-Fakir pelajari ini masih panjang sekali ya, tapi insyaallah kita lanjut besok malam. Intinya Al-Fakir mengajak kepada teman-teman semuanya, apalagi kaum muslimin, untuk sempatkan membaca buku, sempatkan untuk membaca kitab kuning atau membaca referensi-referensi lain atau Al-Quran sebelum tidur malam, tentunya untuk mengasah otak kita untuk mereview kembali ilmu yang pernah kita pelajari. Tentunya kalau kita sering belajar akan menambah pengetahuan kita, akan menambah kemanfaatan dan kemaslahatan buat diri kita. Hari ini Al-Fakir coba terus membaca tuntunan sholat ya, tujuannya agar sholat kita bisa lebih baik lagi, sholat kita bisa lebih benar lagi, lebih khusyuk lagi, dan memotivasi diri kita agar senantiasa bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena udah jelas tuh Al-Fakir baca lagi bahwasanya sholat ini merupakan ibadah yang sangat istimewa. Saking istimewanya perintah sholat langsung Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saking istimewanya ibadah sholat, kita semua tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, mau sakit, mau berpergian, mau dalam keadaan perang, mau keadaan darurat apapun, sholat tetap harus kita kerjakan. Seandainya pun kita lalai, seandainya pun kita lupa, mungkin ketiduran, mungkin kita belum taubat atau isya, itu pun harus kita kodok. Mungkin ketiduran bangunnya kepagian, akhirnya sholat subuhnya telat, itu pun kita harus langsung kodok, langsung melaksanakan sholat. Itu saking istimewanya ibadah sholat. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat. Semoga kita semua bisa menjadi ahli sholat. Semoga sholat kita senantiasa bisa menyelamatkan hidup kita di dunia, bisa menyelamatkan orang tua kita, bisa menyelamatkan keluarga kita. Amin, amin ya robbal alamin. Afwan, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.